wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 11 perawatan, hari ini kita masuk lagi di pembelajaran KDTK. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa yang buat kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini ada yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua. Kebetulan seperti yang saya sampaikan kemarin juga, bahwa hari ini kita akan melakukan praktek memasang atau menggunakan APD level 1 di lab sekolah. Jadi sampai ke praktek itu kita akan ada tahap-tahap yang harus kita lewati bersama sebelum kita melakukan atau mempraktekkan cara pemasangan APD. Itu masuk, Pak Guru ingin merefleksi pembelajaran yang di hari kemarin. Dan ini kan sudah duduk berkelompok. Pak Guru ingin lihat apakah masing-masing kelompok itu masih menguasai materi yang kemarin sesuai yang dipaparkan. Boleh ya? Jadi kelompok 1, kira-kira apa saja APD level 1 itu? Boleh satu orang menjawab, berdiri dan menjawab? Bisa? Ya. Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Guru, yaitu alat-alatnya yaitu masker beda, gaun, dan sarung tangan pemeriksaan. Sekian, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Kalau adik-adik tahu, berarti pastinya adik-adik juga masih tahu juga tentang di mana saja harus menggunakan APD level 1, level 2, level 3. Adik-adik sekalian, kalau adik-adik datang berkunjung ke rumah sakit walaupun belum tugas PKL, maka harus dianalisis, dicari tahu apakah saya harus menggunakan APD juga. APD level berapa yang harus saya gunakan? Misalnya contoh, adik-adik mau menjenguk keluarga yang sakit, itu juga perlu untuk diperhatikan, karena walaupun tidak bertugas, adik-adik tetap ada kontak dengan orang sakit atau lingkungan di rumah sakit. Itu penting untuk diperhatikan. Jadi apa yang dipelajari di sekolah harus diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, adik-adik sekalian, Pak Guru akan bagikan link videonya. Tapi Pak Guru ingatkan lagi bahwa kita masih ada di KD yang sama, hanya saja KD kita ini keterampilan. Jadi bagaimana cara adik-adik untuk mengkomunikasikan terjadinya infeksi, masih di KD yang sama. Di indikator pencapaian kompetensi yang adik-adik harus capai di pembelajaran hari ini, adik-adik harus tahu bisa mempraktekkan cara menggunakan alat pelindung diri. Harus bisa menggunakan alat pelindung diri. Tapi sebelum itu Pak Guru akan bagikan video pembelajaran tentang bagaimana cara menggunakan alat pelindung diri. Oke? Sudah siap untuk kegiatan pembelajaran yang inti? Siap ya? Oke, siap. Kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Silakan adik-adik buka handphonenya, HP masing-masing. Lihat grup WhatsApp kita untuk pelajaran KDTK. Pak Guru sudah bagikan link video cara pemasangan alat pelindung diri. Jadi silakan adik-adik amati videonya, lihat dengan baik. Nanti sebentar kalau sudah selesai ada pertanyaan bisa ditanyakan. Waktu untuk pengamatan video, Pak Guru kasih waktu 15 menit untuk pengamatan video. Silakan.
Oke, proses pengamatan videonya sudah selesai. Sekarang dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan masing-masing kelompok, apa ada yang ingin ditanyakan? Apa ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke praktek? Oke, silakan. Satu kelompok satu pertanyaan saja. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya, apa manfaat APD? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah praktek pemasangan APD ini dapat dilakukan penilaian? Sekian, terima kasih. Di sini saya akan bertanya, berapa lama waktu yang diberikan kepada setiap siswa untuk melakukan praktek? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, pertanyaan pertama. Apa manfaat dari menggunakan alat pelindung diri? Tentu manfaat dari menggunakan alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan adalah dapat melindungi diri dari infeksi baik itu kuman, bakteri, virus, fungi dan lain-lain. Hal-hal yang ada hubungannya dengan penyakit itu bisa ditangkal dengan menggunakan alat pelindung diri. Pertanyaan kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap siswa melakukan praktek atau melakukan pemasangan APD? Jadi disesuaikan dengan kemampuan dari setiap siswa. Jadi tidak ada batasan harus lebih cepat, lebih apa. Yang paling penting adalah bisa tepat pemasangannya dan benar pemasangan ketika dilihat nanti. Yang terakhir, apakah praktek yang akan kita lakukan ini oleh setiap siswa ini akan dinilai? Jadi Pak Guru ingin memastikan, ada pertanyaan juga, praktek untuk adik-adik melakukan pemasangan APD itu diambil nilai, Pak Guru akan ambil nilai untuk menilai keterampilan. Oke, jadi sudah siap untuk masuk ke lab melakukan praktek klinik? Siap. Siap? Siap. Oke, semua alat sudah disiapkan. Adik-adik masuk per kelompok seperti praktek sebelumnya. Siap ya? Siap. Siap. Oke, kelompok 3 silakan masuk. Berbaris tuh. Masuk sini. Oke, jadi Pak Guru akan bagi 3-3 orang. Silakan dibagi saja. Tapi yang mempraktekkan 3-3 orang bergantian. Jadi 3 orang pertama, kemudian 3 orang kedua. Jadi dibagi. Siapa yang pertama mau melakukan? Oke, berarti ini sisanya yang kedua melakukan. Sudah siap ya? Siap. Oke, sudah siap. Oke, jadi kita sudah melakukan praktek pemasangan alat pelindung diri level 1. Kesimpulan yang sama-sama kita bisa ambil di kegiatan penutup ini, kegiatan akhir pembelajaran. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu pemasangan alat pelindung diri ini sangat penting untuk kita lakukan ketika kita melakukan tugas atau melakukan praktek kerja klinik.
praktek tindakan di rumah sakit. Jadi adik-adik sekalian harus menggunakan minimal alat pelindung diri untuk melakukan praktek klinik. Itu kesimpulan yang harus kita ambil dalam pembelajaran hari ini. Lanjut untuk adik-adik sekalian, di minggu kemarin Pak Guru sudah memberikan tugas. Minggu kemarin ada pemberian tugas laporan. Jadi adik-adik silakan memasukkan tugas laporan. Janjinya kan hari ini mau dikumpulkan setiap kelompok satu laporan. Jadi Pak Guru akan ambil sebagai nilai pengetahuan. Jadi praktek tadi jadi nilai keterampilan. Tugas yang adik-adik kumpulkan, Pak Guru akan lihat isinya, akan Pak Guru berikan sebagai nilai untuk lakukan penilaian pengetahuan dari adik-adik. Jadi setiap kelompok jadinya kan hari ini masuk tugas. Oke. Di akhir Pak Guru kumpul ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Semoga ke depan juga kita masih bisa bertemu lagi. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, seperti di awal tadi juga kita buka dengan doa, mulai dengan doa, di akhir juga mari sama-sama kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi dapat membuat apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Semoga ke depan di pertemuan berikut kita masih bisa hadir lagi secara keseluruhan seperti di pertemuan yang kita lakukan di hari ini. Sekedar informasi juga untuk adik-adik, di pertemuan ke depan kita akan masuk ke KD 3.2 dengan KD 4.2. Jadi adik-adik kita akan masuk ke KD yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.